Shalom, Horasma Hubata Haganupan. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bani nalaho mamukah kebaktian permingguan ta, bani keadaan new normal on, ipabotohkon hanami Hubata Haganupan pasal petunjuk pelaksanaan beribadah i gereja. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Tongosan Panduan Beribadah Humbani Pimpinan Pusat GKPS, Surat Edaran Wali Kota Balikpapan, Surat Edaran PGI Kota Balikpapan, khususnya kita telah menerima surat keterangan dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Balikpapan bahwasanya kita telah diizinkan untuk kembali beribadah di gereja. Puji Tuhan, sesuai dengan hasil rapat Majelis Jemaat GKPS Balikpapan, dengan penuh sukacita kita akan kembali beribadah di gereja GKPS Balikpapan pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Adapun protokol kesehatan yang harus kita patuhi adalah: yang pertama, anak-anak di bawah umur 12 tahun ke bawah dan lansia yang berumur 60 tahun ke atas diwajibkan agar beribadah di rumah dengan tetap mengikuti ibadah online. Bagi jemaat yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti darah tinggi, liver, diabetes, jantung, dan sebagainya, untuk tetap beribadah di rumah sampai keadaan ini sudah membaik. Yang kedua, melakukan pembersihan gereja dengan penyemprotan disinfektan 2 hari sebelum digunakan dan setelah digunakan. Yang ketiga, jemaat wajib membawa Bibel atau Alkitab dari rumah masing-masing. Yang keempat, untuk sementara paduan suara, vokal grup, dan persembahan pujian lainnya ditiadakan di gereja. Berikut beberapa hal yang harus kita perhatikan bagi jemaat yang beribadah di gereja. Yang pertama, jemaat diharapkan hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Yang kedua, ketika masuk ke lingkungan gereja, parkirkan kendaraan Anda pada tempat parkir yang sudah disediakan. Yang ketiga, selama berada di area gereja, jemaat wajib menggunakan masker dan atau face shield. Apabila Bapak dan Ibu Saudara terkasih tidak menggunakan masker dan atau face shield di gereja, maka dengan hormat kami akan menyuruh atau menghimbau Bapak dan Ibu untuk mengikuti ibadah dari rumah saja. Yang keempat, silahkan mencuci tangan dengan sabun pada wastafel yang disediakan. Kemudian, jemaat dapat mengeringkan tangan dengan tisu yang tersedia dan pakailah tisu secukupnya serta buanglah sampah pada tempatnya. Yang kelima, sebelum masuk ke dalam gedung gereja akan diadakan pengukuran suhu tubuh oleh petugas gereja. Jika ditemukan suhu tubuh jemaat 37,5 derajat Celcius dengan 2 kali pengecekan dalam jangka waktu 10 menit, dan apabila pemeriksaan kedua suhu tubuh masih pada kondisi yang sama, kami menyarankan jemaat untuk pulang dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
Dan jangan lupa, sebelum masuk ke dalam gedung gereja, kami harapkan untuk membersihkan alas kaki jemaat terlebih dahulu. Yang keenam, gunakan hand sanitizer yang sudah disediakan oleh pihak gereja. Yang ketujuh, jemaat akan diarahkan petugas gereja untuk menempati tempat duduk sesuai dengan tanda yang sudah dibuat dengan protokol kesehatan physical distancing. Dan jangan lupa, selama beribadah kami mohon jemaat untuk tetap menggunakan masker. Yang kedelapan, pada saat mengumpulkan persembahan, jemaat mengantarkan persembahan ke depan pada kantong persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Jangan lupa, kami mohon jemaat untuk tetap bisa menjaga jarak. Yang kesembilan, setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan untuk langsung meninggalkan gedung gereja dengan tetap menjaga jarak dan memberikan salam tanpa berjabat tangan. Yang ke-10, selesai ibadah dimohonkan kepada seluruh jemaat untuk tidak berkumpul-kumpul di lingkungan area gereja, tetapi agar segera pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah panduan beribadah yang harus kita lakukan untuk dapat kita jalankan bersama. Demi keselamatan kita bersama, mari kita jalankan bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.